Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Bu Guru Ani. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman ketika saya menerapkan model pembelajaran Project Based Learning. Seperti yang kita ketahui bersama, seiring dengan implementasi kurikulum Merdeka, model pembelajaran yang direkomendasikan adalah model pembelajaran Project Based Learning. Mari kita lihat dulu pengertiannya bagaimana. Jadi, pengertian model pembelajaran Project Based Learning itu adalah suatu model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau sebagai pusat pembelajaran. Nah, dalam model pembelajaran Project Based Learning ini, titik berat proses belajar itu harus memiliki hasil akhir berupa produk yang bernilai. Produk yang bernilai itu bisa berupa barang, bisa berupa karya desain, karya tulis, atau karya seni. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah ini ya, produk yang bernilai. Nah, di dalam model pembelajaran Project Based Learning ini, peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitasnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif. Jadi nanti pelaksanaannya akan dilakukan dalam kelompok-kelompok peserta didik yang terdiri dari 4 atau sampai 6 orang. Ada beberapa kelebihan Project Based Learning yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama, bahwa Project Based Learning itu dapat mengembangkan pengetahuan konstan yang mendalam. Kemudian yang kedua, dapat mengembangkan critical thinking. Jadi, critical thinking itu adalah salah satu dimensi profil belajar Pancasila. Jadi memang kenapa implementasi kurikulum Merdeka itu merekomendasikan Project Based Learning, karena di dalam kurikulum Merdeka itu ada dimensi belajar Pancasila. Nah, ini bisa kita capai dengan melalui Project Based Learning. Yang ketiga, dengan Project Based Learning dapat mengembangkan kemampuan berkolaborasi. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kegiatan nanti dilakukan secara berkelompok, berdiskusi, dan mencari pemahaman atas pengetahuan yang harus dipelajari. Kemudian yang keempat, itu dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Karena nanti di sini juga ada tahapan ketika peserta didik itu akan menyampaikan hasil, bisa berupa presentasi yang dilakukan di depan kelas. Kemudian yang kelima, ini juga akan dapat mengembangkan kreativitas, karena dengan mengembangkan critical thinking dan diberi kebebasan berpikir, maka kreativitas peserta didik juga akan dapat berkembang dengan melalui Project Based Learning ini. Selanjutnya, kita perlu mengetahui sintak model pembelajaran Project Based Learning. Yang pertama adalah menentukan pertanyaan mendasar. Pertanyaan mendasar ini pertanyaan yang terkait dengan materi yang akan dipelajari, atau bisa dikatakan sebagai pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan ini dapat dikemas dalam studi kasus di dunia nyata. Nah, pertanyaan mendasar atau pertanyaan pemantik itu ada rambu-rambunya ya. Jadi yang pertama, pertanyaan pemantik itu adalah pertanyaan yang mengarahkan pada permasalahan yang harus diselesaikan peserta didik melalui proyek yang akan mereka kerjakan. Kemudian yang kedua, jawaban pertanyaan itu bukan iya atau tidak, bukan sesuatu yang pasti dan sudah ada dalam teori. Jadi pertanyaan pemantik itu pertanyaan yang terbuka. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang dapat memancing atau memantik peserta didik untuk berpendapat dan menyampaikan gagasannya. Seperti tadi saya sampaikan, pertanyaannya adalah pertanyaan yang terbuka. Nanti akan saya berikan contoh pada slide berikutnya. Nah, selanjutnya dari beberapa pertanyaan pemantik ini nanti akan muncul permasalahan yang harus diselesaikan dalam proyek. Jadi dalam proyek yang akan mereka kerjakan, itu kan mereka nanti menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, permasalahan ini akan memiliki beberapa variabel bebas.
yang dalam penyelesaiannya memungkinkan peserta didik itu berpikir kritis dan kreatif, sehingga hasil proyek untuk masing-masing kelompok akan memiliki keunikan sendiri-sendiri karena mereka akan menampilkan kreativitas masing-masing. Nah, inilah kenapa pertanyaan pemantik itu harus bersifat terbuka. Nah, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh menyusun pertanyaan pemantik. Contohnya pada mata pelajaran yang saya ampu, itu adalah mata pelajaran kejuruan karena saya ngajar di SMK ya. Itu mata pelajarannya adalah aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior bangunan. Itu saya mengambil 2 KD untuk proyek ini. KD yang pertama, jadi KD 3.22, itu menerapkan elemen-elemen material, model, dan aksesoris di setiap ruang. Kemudian pada KD 3.23 itu adalah menerapkan prosedur pembuatan layout desain interior. Nah, pertanyaan pemantik yang bisa saya sampaikan kepada peserta didik itu antara lain seperti ini ya. Jadi pertama kali saya akan membuat satu pertanyaan yang memancing peserta didik untuk berpendapat. Yang pertama ini adalah temukan di sekeliling kalian. Jadi di sekeliling itu bisa di rumah atau di sekolah. Mereka saya minta untuk mengamati ruangan. Jadi temukan di sekeliling kalian di rumah atau di sekolah penataan ruang yang kurang nyaman. Selanjutnya saya tanyakan lagi, bagaimana layout ruang interior yang nyaman dan fungsional. Jadi mereka akan berpikir dan merasakan bagaimana sih layout ruang interior yang nyaman dan fungsional. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan agar interior terasa nyaman dan fungsional? Jadi di sini setelah mereka berusaha merasakan interior yang nyaman itu bagaimana, yang fungsional itu bagaimana, maka mereka akan dapat terpancing untuk berpendapat. Interior yang nyaman tuh seperti apa ya, yang fungsional tuh seperti apa. Jadi pertanyaan pemantik itu harus bisa memancing peserta didik berpendapat. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya saya tanyakan lagi bagaimana menerapkan dekorasi ruang interior agar ruangan memiliki estetika keindahan. Nah, dari pertanyaan pemantik ini peserta didik bisa berpendapat, bisa menjawab melalui pengamatan maupun melalui sumber belajar lain yang kita minta mereka mencari sendiri, dan itu dilakukan dalam kelompok. Nah, selanjutnya setelah kita memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik, langkah selanjutnya pada sintak model pembelajaran project based learning itu adalah menyusun desain perencanaan proyek. Jadi di sini kita sudah membuat desain proyeknya nanti akan seperti apa. Jadi dalam penyusunan desain proyek bersifat kolaboratif, misal antara guru dan peserta didik. Aturan mainnya bagaimana, aktivitasnya nanti bagaimana, dan kemudian pada tahap presentasi nanti seperti apa. Itu kita bisa membuat kesepakatan dengan peserta didik pada tahap ini. Tetapi koridornya kita sebagai guru tetap memegang peranan ya dalam perencanaan proyek ini. Nah, sebagai contoh desain perencanaan proyeknya seperti ini. Setelah ada pertanyaan pemantik, mereka berpikir, maka proyek yang harus dikerjakan itu adalah membuat rencana rumah tinggal. Dan hasil proyeknya nanti, hasil akhirnya, kan tadi sudah dikatakan di awal bahwa hasil akhir dari project based learning itu adalah produk yang bernilai. Nah, di sini hasilnya nanti saya minta mereka dapat menghasilkan gambar 3 dimensi rumah tinggal, animasi dan dari gambar 3 dimensi itu, dan juga gambar kerja. Jadi proyeknya membuat rencana rumah tinggal, hasilnya ini. Kemudian membentuk kelompok dengan anggota yang dipilih oleh masing-masing peserta didik. Maksudnya kalau mereka memilih sendiri anggota kelompoknya, itu mereka dapat bekerja sama dengan baik. Langkah berikutnya, itu nanti setiap kelompok akan berperan sebagai konsultan perencana. Jadi dalam project based learning saya itu ada metode role play juga. Hanya saja role play-nya itu dalam lingkup yang lebih luas,
bukan hanya dalam satu permainan dalam pembelajaran. Nah, masing-masing kelompok nanti menentukan nama kelompok yang menggambarkan semangat dan motivasi mereka untuk menyelesaikan proyek. Jadi di sini mereka sudah membangkitkan motivasinya sendiri. Selain tadi guru sebagai fasilitator pembelajaran ya, dalam role play ini guru berperan sebagai pemilik rumah yang memberikan proyek. Jadi ketentuan-ketentuan rumah tinggal yang direncanakan sesuai dengan permintaan pemilik. Ini peran guru di sini dalam metode role play-nya. Kemudian tahap selanjutnya, peserta didik dalam kelompok yang sudah dibentuk tadi mulai mengerjakan proyeknya tahap demi tahap dengan cara berdiskusi, kemudian kolaborasi antar teman dari tahap rencana awal sampai konsep yang utuh, dan pada akhir pelaksanaan proyek nanti masing-masing kelompok mempresentasikannya di depan kelas. Jadi ini yang dimaksud dengan desain perencanaan proyek. Nah, sintak model pembelajaran selanjutnya adalah membuat jadwal aktivitas. Di sini guru harus membuat jadwal aktivitas, meliputi timeline pengerjaannya kapan, deadline-nya kapan, kemudian waktu pembimbingan dan monitoringnya kapan. Nah, ini saya contohkan time schedule-nya ya, atau jadwal pelaksanaan. Jadi seperti ini. Nah, durasi waktunya kita sebagai guru yang menentukan. Tahap selanjutnya, melakukan monitoring pada perkembangan kinerja peserta didik. Jadi di sini sebagai fasilitator pembelajaran, guru harus selalu melakukan monitoring dalam setiap tahap project based learning ini. Kemudian tahap selanjutnya adalah menguji hasil kinerja peserta didik. Kenapa kita perlu menguji hasil kinerja peserta didik? Itu dengan maksud untuk memberikan umpan balik bagi pemahaman peserta didik. Juga dapat digunakan oleh guru ketika akan menyusun strategi pembelajaran selanjutnya. Nah, yang terakhir itu adalah mengevaluasi pengalaman. Nah, di sini nanti guru dan peserta didik bersama-sama melakukan refleksi dari kegiatan yang sudah berjalan. Jadi ada diskusi antara guru dan peserta didik dan juga ada presentasi hasil proyek. Nah, selanjutnya setelah presentasi nanti ada diskusi di sini, ada diskusi, dan terakhir perlu ada waktu yang diberikan ke peserta didik untuk perbaikan proyek setelah mereka mempresentasikannya. Karena ketika tahap presentasi pasti akan ada masukan-masukan ataupun saran dan evaluasi dari peserta didik yang lain maupun dari guru. Nah, selanjutnya akan saya tunjukkan hasil dari pelaksanaan model pembelajaran project based learning yang saya lakukan. Nah, ini adalah hasil-hasil karya mereka. Jadi yang saya tampilkan hanya gambar-gambar 3 dimensinya saja, karena gambar kerjanya itu berupa print out dan cukup banyak ya. Nah, demikian tadi sedikit sharing pengalaman yang sudah saya lakukan ketika saya menerapkan model pembelajaran project based learning. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.